berkelompok akan melakukan demo hasil dari pengkodingan tadi itu, jadi hasil deteksi tangannya, kemudian gabungan dengan itu. Ya, saya rasa intronya cukup sedikit, cukup demikian, karena saya juga sambil menunggu yang lain untuk bisa masuk. Ya, terima kasih ya sudah tadi merespon permintaan saya untuk mensubscribe channel YouTube. Jadi sekarang kita tuh punya kebijaksanaan bahwa tiap-tiap dosen di sana harus memiliki channel YouTube. Channel YouTube-nya nanti yang bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, saya tadi baru bikin hari ini, masih belum punya subscriber. Semoga bisa jadi kayak Atta Halilintar. Ya baik. Sekian, ini barangkali sekedar intermezzonya ya. NLP, ya banyak kaitannya dengan yang AI, banyak kaitannya dengan AR. Jadi ini saya rasa bagaimana Anda menguasai suatu metode di machine learning, di AI, nanti Anda bisa melakukannya banyak hal ya, di NLP bisa, di processing text itu. Kemudian Anda juga bisa melakukan hal-hal lain yang menarik dengan gambar, dengan streaming gambar, dengan image ya. Sekarang kita akan bahas bagaimana caranya kita bisa mengolah teks. Ya, intinya adalah sama, karena sekarang kemajuannya di bidang ini adalah banyak sekali ada apa? Ya, oke, baiklah. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan breakthrough yang dilakukan oleh para peneliti di bidang AR, ya, di bidang deep learning, ya otomatis hampir semua lini penelitian computer science ya adalah bergantung pada deep learning ya. Ya sekarang udah semakin bagus ya. Deepfake kemarin saya lihat yang terakhir ini, sudah semakin halus kontur-konturnya, terus kemudian triangle wajahnya sudah sangat tidak nampak bedanya antara yang fake dengan yang aslinya. Baik, ini saya akan masuk ke NLP. Sudah banyak yang masuk. Jadi nanti kalau misalnya kita kehabisan waktu, maka Anda langsung join saja pada channel yang berikutnya ya. Itu jam 5.45 saya siapnya. Jadi nanti kalau misalnya ini terputus ya kita langsung gabung di room yang saya siapkan sebelumnya. Oke, jadi sekarang kita bicara mengenai, kalau kemarin sudah banyak sedikit menyinggung mengenai analisis di teks, sekarang kita akan lebih condong ke arah bagaimana sentiment analysis itu dilakukan. Jadi ini sebenarnya adalah ya semacam rangkuman dari yang kita terangkan, mulai dari tadi yang tokenization, kemudian semi apa saya lupa namanya. Ya, itu kemudian ada lematik, kemudian ada analisis dari isinya ya, yang akan kita lihat di sini. Kemudian ya, jadi sekarang tuh orang-orang berusaha untuk banyak melakukan hal dengan data ya. Jadi data sekarang itu karena saking banyaknya, saking masifnya, bisa dikatakan sebagai media sosial. Anda punya kebiasaan belanja dengan online. Ya bijak-bijaklah dengan data-data tersebut, karena sebenarnya Anda sendiri sekarang itu sedang di-harvest ya, datanya sedang digunakan oleh pihak lain. Bagaimana kita bisa membatasi itu, kita bisa melakukan hal-hal yang bijak dalam melakukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi semua pekerjaan ya, itu adalah kan ya, big data itu dalam kaitannya dengan dunia kesehatan ya, perawatan kesehatan. Kemajuan terbaru dalam big data telah mendorong praktisi perawatan kesehatan untuk memanfaatkan data yang tersedia di media sosial untuk membedakan sentimen dan ekspresi emosi ya. Jadi kalau bicara mengenai data dan kaitannya dengan kesehatan, yang paling sekarang banyak orang lakukan adalah ya karena ini COVID ya, maka data COVID yang banyak berusaha di crawling ya. Jadi kita sekarang bisa secara automatically bikin grafik, bikin dashboard yang isinya adalah
perubahan laju penderita ya dari tiap-tiap negara, tiap-tiap kota ya. Itu ya mesin tadi itu ya hanya menghapus data yang dilaporkan oleh para pengguna ya. Jadi kalau ada media sosial ya mereka harvest dari berita juga mereka kemudian ambil, nanti kemudian mereka berusaha untuk satukan dan menjadikan satu dashboard seperti itu. Itu kaitannya big data ya. Nah sekarang yang kita akan coba condong untuk berikan yaitu adalah memberikan bagaimana dari teks ya kita bisa bisa memberikan pembedaan antara sentimen dan ekspresi emosi ya. Jadi itu bagaimana ceritanya kalau seseorang menuliskan sesuatu, maka kita tidak perlu lagi menginfer apakah yang orang tersebut tuliskan seperti itu. Jadi ya, kalau kita tulis segala macam, kita bisa tarik frekuensi misalnya, frekuensi pengulangan kata-kata yang dianggap penting misalnya. Frekuensi yang dianggap penting yang bisa menggambarkan orang tersebut ya, itu maka akan bisa kita gunakan sebagai analisis sentimennya. Nah, ya kalau sekarang yang banyak orang lakukan yaitu ya praktisi kesehatan akan meminta pasien untuk mengisi kuesioner ya yang akan menjadi dasar diagnosis kondisi medis ya. Kalau Anda pernah nyoba salah satu entah aplikasi entah web based gitu ya yang dideploy untuk bidang ini biasanya mereka akan memberikan serangkaian pertanyaan ya seperti itu. Jadi kuesioner sekarang dalam bentuk digital ya. Namun sekarang kita sudah punya data lain, sumber data lain. Jadi pasien tadi tidak hanya menggunakan pengisian kuesioner, tapi juga kita bisa melihat tulisan-tulisan pasien ya, juga bisa melihat tulisan-tulisan pasien di berbagai media. Nah sekarang NLP itu digunakan untuk itu ya. Jadi kalau kita misalnya banyak melakukan penulisan di ya apapun yang bisa dilihat orang lain, maka akan bisa digunakan untuk pihak-pihak tertentu ya. Jadi untuk menggambarkan kondisi seseorang seperti apa. Nah ini, caranya yang menggunakan NLP, Natural Language Processing, khususnya di bidang teks. Memungkinkan peneliti mengumpulkan data tersebut dan menganalisanya, dan untuk mendapatkan makna yang mendasari tulisan tersebut. Bidang analisis sentimen diterapkan ke banyak domain lain, sangat bergantung pada teknik yang digunakan oleh NLP ya. Ya memang karena kaitan dengan language ya, natural language itu akan banyak menggunakan ini NLP. Ya, nih revolusi big data telah mengubah cara ilmuwan mendekati masalah di hampir setiap bidang penelitian ya, jika tidak bisa dibilang semua. Bidang big data mengubah cara pandang penyelesaian dari berbagai bidang ilmu komputer. Ini salah satunya tadi saya ceritakan bahwa pendekatan-pendekatan itu sekarang kita tidak perlu orang itu untuk berperan secara langsung ya, kita bisa melakukan past action yang telah dilakukan orang tersebut. Ini termasuk NLP, information retrieval, AI, ya, misalnya bidang-bidang yang banyak sekali menjadi bagian tak terpisahkan dari penelitian dalam ilmu komputer selama beberapa dekade. Ya. Namun yang memicu kemunculan Web 2.0 dan media sosial menghasilkan 3V data besar ya. 3V big data. Yang pertama yaitu variety, veracity, dan volume ya. Nanti coba dicari apakah arti dari tiga-tiga ini ya. Nah, selanjutnya kaitannya NLP dengan analisis klinikal atau healthcare ya, dunia kesehatan. Ini kalau saya bicara mengenai dunia kesehatan ini bukan salah satu aplikasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia di bidang AI ya. Ada tahun 2020 itu adalah rencana strategi nasional Renstra KA, ngomongnya KA mereka, kecerdasan artifisial Renstra KA. Nah, salah satu bidang yang akan banyak digarap adalah medis. Medis ini sangat banyak digarap karena mereka sudah mulai melihat adanya keuntungan kalau kita menggunakan ini. Jadi kalau Anda bisa pernah bayangkan AI itu bekerja, jadi ini akan
Ya, menjadi salah satu pilarnya lah, seperti itu. Ada big data, kemudian IoT, ya dari Destra KA itu dari salah satu tantangan yang dihadapi peneliti dan praktisi baik dalam psikologi maupun psikiatri adalah akses ke data yang benar-benar mencerminkan keadaan mental subjek atau pasien ya. Dan saya sudah bilang bahwa pendekatan secara kuesioner maka akan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi ketika dia mengerjakan kuesioner tadi mungkin barangkali dia uh, sedang dalam keadaan yang tidak sewajarnya, misalnya dalam keadaan yang mendapat tekanan misalnya seperti itu, maka kuesioner maka bisa dibuat untuk yang mengada-ngada. Lain lagi kalau ketika seorang itu menulisnya dengan ya secara tidak dalam keadaan yang dikondisikan ya, jadi dia bisa menulis dalam media sosial atau dalam apa, akan sangat berbeda. Pendekatan tradisional yang bergantung pada pengumpulan data dari subjek dan keluarga teman terdekat atau meminta individu terpilih yang termasuk dalam kelompok tertentu. Nah, ini kuesioner tadi ya. Domain analisis sentimen ya. Sentimen analisis juga dikenal sebagai opinion mining, memungkinkan ilmuwan menyaring teks yang dikumpulkan melalui berbagai sumber dan memahami bagaimana perasaan subjek yang ada. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai sentimen analisis di bidang ini, maka kita bisa kaitkan dengan ini perasaan subjek. Area tersebut sangat bergantung pada teknik dalam NLP ya. Pemrosesan bahasa alami memungkinkan mesin memproses bahasa alami manusia dan menerjemahkannya ke format yang dipahami mesin. Ya, NLP berasal dari tahun ini, dulu saya pernah cerita di awal, dengan munculnya www ya, www, www. Ini saya ingat waktu dulu pertama kali keluar, orang pada ngomongnya www, sekarang udah langsung ke alamat domainnya. Oke, ini dan sekarang analisis sentimen. Jadi analisis sentimen, pemanfaatan teknik dari NLP dalam bidang analisis sentimen untuk melihat ekspresi pengguna dan pada gilirannya mengkaitkan emosi dengan ekspresi yang diungkapkan oleh pengguna ya. Jadi kalau kita menulis tulisan, kita tidak bisa, ya manusia saja bisa mengalami kendala ya ketika orang menuliskan sesuatu, akan mengalami kendala misalnya seperti itu, mengalami kendala apakah yang dirasakan orang itu apakah memang betul perasaan yang kita kira atau tidak ya. Seperti contohnya di sini, this new gadget is bad ya, itu padahal sesuatu yang bisa jadi ada dua makna ya. Jadi ini adalah salah satu yang bisa contohkan mengenai bahwa penulisan teks ya itu pun adalah sangat dipengaruhi oleh norma barangkali ya. Nah, dua hal yang tadi yang bisa diartikan dari kalimat ini ya, ini meskipun makna yang tersirat menyinggung tidak suka pengguna produk gadget, namun komunitas pengguna yang termasuk dalam kelompok usia tertentu ya akan menganggap pernyataan di atas sebagai dukungan gemilang dari gadget yang ada ya. Jadi kalau Anda pernah merasakan saking enaknya makan gitu ya, Anda akan mengungkapkannya dalam bahasa yang Anda biasa pakai kan. Nah, bahasa itu belum tentu dimengerti oleh orang lain, oleh apalagi oleh mesin dengan hal yang sama dengan Anda maksud. Nah, seperti itu. Ini kesulitan yang Anda hadapi ketika berusaha untuk menganalisis sentimen ya, berusaha untuk menyimpulkan apa yang dirasakan oleh orang tersebut yang sedang menulis. Lebih lanjut, analisis sentimen melihat pada saat pengguna mengungkapkan sentimen atau pendapat ya. Jadi kita sangat tidak tahu keadaan ketika dia menulis, keadaan ketika dia berusaha mengungkapkan sesuatu itu kita tidak tahu. Makanya itu ketika kita berkomunikasi dengan seseorang antara menggunakan teks ya, melalui WA, SMS dan segalanya, dengan berbicara, meskipun kita menggunakan kalimat yang sama, tapi penggunaan bahasa tulis dan bahasa ucap kadang bisa memberikan arti yang berbeda ya, seperti itu. Kadang kalau kita mengungkapkan sesuatu ungkapan dengan yang sama tapi dengan ekspresi wajah yang berbeda, itu kan
sangat memiliki yang berbeda ya, makna yang berbeda. Tapi karena itu adalah bahasa tulis, kita tidak bisa melihat orang tersebut sedang ngapain gitu ya. Ya, pengguna yang sama dapat berada di bawah tekanan tertentu. Ini jadi saya bilang tadi pengguna yang sama dapat berada di bawah tekanan tertentu. Jadi ketika dia menulis mungkin dia sudah mendapatkan parcel gitu barangkali ya. Jadi ketika nulis sebenarnya produk tadi baik, tapi karena sudah mendapatkan parcel maka dia berusaha untuk memberikan tanggapan yang tidak subjektif seperti itu. Nah, yang dapat mengabulkan penilaian mereka dan karenanya mengumumkan pertanyaan pada kontinu waktu dapat memberikan jaminan yang lebih baik daripada sentimen yang diungkapkan. Nah, ini mengapa ketika kita berusaha untuk, ya saya bilang pakai ungkapannya mengharvest ya. Jadi ada data yang mereka biasa tulis di media-media yang umum yang bisa diakses dengan ketika mereka mengisi kuesioner dengan ketika mereka ditanya sesuatu itu akan sangat berbeda karena keadaannya yang tidak sama seperti itu karena ada tadi ya hal-hal yang mempengaruhi ya. Oke, next. Analisis sentimen. Nah, ini platform media sosial memberikan tantangan dan peluang di bidang ini seperti saya bilang tadi bahwa adanya peluang akan penganalisaan perasaan seseorang, sentimen seseorang itu didapat dari adanya data yang sangat banyak. Tinggal gimana kita sekarang memakainya. Nah, pada catatan positif ini memberikan anonimitas kepada orang yang menulis di web sehingga memungkinkan dia untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan bebas. Nah, seperti itu kan kadang-kadang kita tuh ya punya akun tapi tidak diisi dengan data yang sebenarnya seperti itu kadang-kadang. Mereka merasa tidak mengisikan dengan hal yang sebenarnya, mereka merasa aman, jadi mereka menulisnya sembarangan. Padahal ketika mereka berusaha untuk memberikan apa istilahnya ya, double security gitu kan, mereka memasukkan ya alamat email atau nomor handphone ya, itu pun ya bisa di trace. Jadi ya hati-hati ya, tetap bijak ketika melakukan pengungkapan perasaan di dunia digital ini karena semuanya sekarang terlacak dan ada jejaknya ya. Selain itu data dapat dikumpulkan untuk interval tertentu ya. Jadi kita bisa lihat kapan nih data itu naik, kapan data itu turun seperti itu. Kalau bicara mengenai COVID kita bisa lihat bahwa data-data pada saat banyak terjadi interaksi lalu lintas manusia, datanya juga cenderung naik seperti itu. Jadi kalau Anda lihat kemarin pada hari-hari liburan bisa dilihat bahwa fluktuasinya akan berada pada range yang di atas normal ya, data sebelumnya ya. Data yang dikumpulkan dengan cara ini akan menawarkan lebih banyak bukti yang mendukung hipotesis peneliti ya. Nah, itu tadi karena mereka memang menulisnya tanpa tekanan ya. Oke. Dan koneksi stabil. Semoga nggak putus-putus suara saya. Ya, dan juga ini karena bisa ditentukan dalam waktu yang kita bisa inginkan, dikumpulkan dalam waktu yang kita inginkan sesuai dengan yang kita berusaha cari, maka ini akan sangat baik ya. Nah, ya, jadi penelitian-penelitian yang ilmiah biasanya juga sangat membutuhkan data-data model ini. Nih, hipotesis peneliti dapat memberikan hipotesis ilmiah. Kemudian ada lagi juga banyak melakukan transaksi di dunia digital, maka dunia pemasaran juga sangat tertarik ya. Google, YouTube, dan Amazon adalah contoh bagaimana perusahaan dapat menyediakan konten yang disesuaikan kepada pengguna akhir ya. Jadi kalau sekarang itu kadang kita buka apa ya, yang bisa ada advertisingnya, kadang-kadang advertisingnya itu bisa menunjukkan hal yang kita tidak duga bakal mereka tunjukkan ya. Padahal kita nggak pernah melakukan itu gitu ya, nggak pernah mencari sepatu misalnya, ya tiba-tiba
iklan yang muncul sepatu seperti itu. Kita nggak pernah melakukan googling di mana kita bisa melakukan grammar check gitu ya. Ya tiba-tiba iklannya mengenai grammar check semua seperti itu. Jadi kita tuh sekarang bisa tertarget oleh mereka. Banyak bidang seperti itu dapat sangat bergantung pada metrik ya, metrik pengukuran seperti jumlah suka ya, jumlah total barang yang terjual berdasarkan tentang usia dan lain-lain. Jadi ini kalau bisa kita melakukan prediksi barang apa dan jumlahnya berapa yang kira-kira laku gitu, misalnya pada 3 bulan ke depan, sehingga para produsen itu akan sangat akan sangat spesifik ketika memproduksi barangnya. Kemudian saya lanjutkan. Nah ini ada kelemahannya, bahan ya, seperti data yang dalam bentuk teks yang ditulis oleh pengguna di berbagai media seperti blog, media sosial dan lain-lain. Nah, jadi walaupun banyak keuntungan yang saya berikan sebelumnya bahwa melalui media sosial kita bisa melacak paling tidak seperti itu, tapi dalam bidang ini, dalam bidang psikologi, psikiatri, kita nggak dapatkan kemewahan itu gitu ya. Dimensi ini menambah kompleksitas karena penggunaan bahasa yang berbeda pada topik atau blog yang tertentu. Ya, ini sudah pasti karena penggunaan bahasa language ya, sebenarnya satu makna saja bisa mempunyai banyak macam kata. Penggunaan kata-kata non standar yang tidak dapat ditemukan dalam kamus dan penggunaan emoji dan simbol. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda sering sekarang itu memakai text-based application ya, di mana emoji-emoji itu sekarang sudah sering dipakai. Saya sangat masih belum bisa mengerti kalau yang orang pakai simbol emoji tangan dua bertemu itu. Saya kira sampai sekarang tuh masih orang tos ya, orang tos. Tapi kalau orang lain berusaha memberitahu saya, itu artinya adalah ya santun ya. Seperti orang Indonesia kalau melakukan dua tangan bertemu itu adalah santun. Misalnya mohon maaf atau permisi atau terima kasih atau ya ungkapan doa juga seperti itu. Jadi kalau saya masih masih belum otomatis gitu menghubungkan antara emoji tadi dengan arti sebenarnya ya seperti itu. Jadi kadang-kadang ini sangat bisa menimbulkan konotasi yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita berusaha untuk pecahkan ya di domain natural language processing. Jadi ini adalah tiga hal yang membatasi penggunaan NLP dalam bidang psikologi atau psikiatri. Oke. Ya, ini kan setelah bertahun-tahun informasi dalam banyak bahasa yang berbeda. Jadi internet itu nggak hanya melihat satu bahasa dalam satu huruf saja ya, macam-macam. Jumlah pekerjaan yang signifikan telah dilakukan di bidang information retrieval yang dianggap sebagai aplikasi dari domain natural language processing. Nah, sebelum bahas teknik IR, maka mari kita mempelajari aspek teoritis dari dan praktis NLP ya. Nah, oke, untuk yang sekarang akan saya sudahi dulu. Jadi saya ambil dulu ininya, fotonya, saya lanjutkan pada yang temuan jam 6 kurang seperempat. Tolong dinyalakan dulu videonya. Saya ambil absennya. Banyak yang nggak masuk ya. Cuma 16 hari ini.
Apakah saya bisa didengar ya? Oke, baik. Jadi akan saya ambil daftarnya dari yang ini saja, karena ini cukup bisa dilihat. Pak, mohon maaf, mau izin tanya, Pak. Ya, Untuk yang link Zoom yang pertemuan selanjutnya, di ininya just. 65 ya? Oh iya, Iya, betul. sorry. Saya perbaiki dulu. Ya, baik, Pak. Ya, saya perbaiki dulu. Saya taruh di LMS lagi ya. Ya, makasih. Sama-sama, Pak. Ya, oke. Jumpa lagi, nanti akan saya perbaiki dulu link ya. Jadi 545 ya. Nanti akan saya share lagi di LMS. Bentar, saya akhiri dulu.